Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sufendi. Kali ini kita akan kembali belajar bersama dalam beberapa menit ke depan. Iya, hari ini kita akan belajar tentang majas dalam bahasa Indonesia. Apa itu majas? Sebelum kita masuk ke majas, teman-teman sudah pernah dengar kalimat ini belum? Yang ini atau yang ini? Wah, sepertinya sudah pernah dengar ya. Apalagi kalimat yang ayah membawa buah tangan dari Semarang. Apa sih itu buah tangan? Apa tangan kita berbuah? Enggak ya. Oke, sebelum kita masuk penjelasannya, akan saya terangkan terlebih dahulu apa itu majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membangun suasana dalam suatu kalimat agar terlihat lebih hidup. Hmm, Suatu kalimat agar terlihat lebih hidup. Oke, itu gaya bahasa ya, majas ya. Nah, majas itu sering sekali ditemukan di beberapa karya tulis. Bukan hanya beberapa ya, sebagian karya tulis atau semuanya pasti ada majasnya. Tergantung sang penulis. Apa aja sih karya tulisnya? Contohnya seperti novel, terus cerpen, hikayat, puisi. Bahkan ada yang menggunakannya di kehidupan sehari-hari loh. Hmm, Majas ya. Ada apa aja sih jenis-jenis majas? Majas, kalau kita runtut, itu dibagi jadi tiga jenis utama ya. Jadi satu, ada majas perbandingan. Dua, ada majas sindiran. Ketiga, ada majas penegas. Ada tiga jenis, tapi kalimatnya banyak banget. Sebenarnya gini ya, majas itu ada banyak, tapi hanya digolongkan menjadi tiga jenis utama. Nah, dari tiga jenis ini nanti diturunkan lagi menjadi banyak sekali jenis-jenis majas. Ada majas hiperbola, majas ironi, majas personifikasi, dan lain-lain. Kali ini kita akan belajar tentang majas personifikasi. Nah, personifikasi ini masuk ke majas jenis ketiga, adalah majas penegasan. Apa sih majas penegasan itu? Majas penegasan adalah suatu gaya bahasa yang digunakan untuk memperjelas ataupun menegaskan suatu kata ataupun kalimat dengan gaya bahasanya tersendiri. Salah satunya personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengupamakan makhluk tidak hidup ya, makhluk mati menjadi seperti manusia. Makhluk gak mati. Oh, makhluk hidup ya. Bukan makhluk hidup ya. Apa sih bukan makhluk hidup? Ya, contohnya kayak yang ada di lingkungan kalian aja. Ada pensil, buku, pohon, dan lain sebagainya. Ada juga matahari, air gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh aja biar teman-teman lebih paham. Misal kita pensil ya. Pensil sedang menulis di atas kertas. Itu biasa aja ya. Kalau kalian pengen buat cerita pakai bahasa seperti itu, kurang menarik. Nah, jadi kita perumpamaan saja. Pensil sedang menari-nari di atas kain putih. Kok kain putih? Kertas putih. Boleh. Nah, di sini kata menari-nari diibaratkan sebagai manusia, artinya gerakan manusia yang sedang menari-nari ya. Tapi bukan pensilnya itu bisa menari-nari. Artinya pensil ini sedang menulis di atas kertas ya. Nah, kalau kayak gitu kan lebih menarik ya daripada kalimat yang pertama. Pensil sedang menulis di atas kertas putih. Biasa aja. Kita ganti dengan gaya bahasa majas personifikasi. Ada juga gaya bahasa yang lain. Contohnya kita pakai pohon ya. Pohon kita ibaratkan sebagai manusia. Gimana sih caranya? Gini. Pohon itu melambai-lambai ke saya. Kayaknya kurang menarik ya.
dahan pohon itu melambai-lambai ke saya setiap pagi loh. Wah, pohon bisa melambai-lambai. Ada apanya ini? Itu hanya perumpamaan ya. Artinya pohon itu bergoyang-goyang ataupun dahannya itu bernaik turun biasanya ya. Nah, itu kita upamakan seperti melambai-lambai gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Itu penjelasan singkat dari majas personifikasi. Jadi, kesimpulannya, majas itu adalah suatu gaya bahasa yang dapat menjadi suatu pemanis ya, ataupun suatu gaya bahasa yang menjadikan kalimat itu seperti hidup dan tidak hanya sebuah kalimat yang biasa-biasa saja, tapi lebih terkesan lebih menarik lagi untuk kita semua, untuk para pembaca dan yang lain-lain. Ya, nanti kita akan bahas tentang majas yang lainnya, ada masih banyak lagi jenis-jenisnya di tempat di majas penegasan juga masih banyak. Majas sindiran, majas perbandingan. Kita akan bahas selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.